Mungkin dari teman Gapki atau Apkasindo ini, hadir Ketua Apkasindo, Pak Gulat. Mungkin ada yang bisa disampaikan terkait dengan konflik sumber daya lahan ini. Jadi memang ada beberapa hal. Di tingkat petani tentu saja kaitannya dengan akses, jadi pemenuhan hak di lahan sumber daya lahan, tapi juga kaitannya dengan aset. Bagaimana, kenapa kalau punya sumber daya lahan tapi juga tidak boleh menanam sawit atau dibatasi akses aset yang bisa di atasnya misalnya. Silakan, Pak. Ada Pak Gulat. Tadi saya lihat. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Purwadi. Salam sehat selalu. Bapak Ibu yang ada di acara Zoom Sawit Indonesia. Memang topik selalu kalau ada topik masalah sawit ataupun masalah kehutanan itu pesertanya membludak. Pada hari ini Bang Toyum saya marah. Kenapa hanya membuka kuota 300 saya bilang. Kenapa tidak membuka 1000 atau bahkan lebih dari situ. Karena petani sawit itu sekarang pengen ikut, kata Pak Goyum, untuk di event berikutnya katanya. Oke, terima kasih. Jadi masalah kehutanan adalah bukan hanya masalah teman-teman dari korporasi, bukan hanya masalah dari Bapak Ibu yang perusahaan, tetapi juga masalah Indonesia, masalah negara kita ini. Khususnya kami di petani, masalah sawit ini, masalah hutan ini adalah yang selalu mengklaim itu hutan di mana-mana. Menurut saya itu sudah masuk dalam kelompok extraordinary. Sangat ekstrim, sangat mendesak. Tidak ada cara lain kecuali hanya satu. Selesaikan masalah kawasan hutan. Banyak petani kami, Bapak Ibu, yang digugat oleh NGO, teman-teman LSM, yang akhirnya kalah di persidangan. Putusan hakim juga sangat menyedihkan. Pertama, tumbang semua sawitnya yang ada di situ. Kedua, ganti dengan tanaman kehutanan. 3, 4, 5. Ini kan gila ini. Ada sawitnya sudah berumur 17 tahun. 20 tahun. Dan di situ sudah perkampungan. Tapi karena abu-abunya, tidak jelasnya. Seperti kata Profesor Sudarsono di beberapa kali pertemuan. Kawasan hutan itu bulat hoax. Kenapa hoax, Bob? Karena tidak ada hutan yang disebut hutan itu. Karena banyak sekali alasan. Kalau Pak Sudarsono lebih ekstrim lagi, Pak Sadino, hutan itu tidak sah. Kenapa tidak sah, Pak Dr. Sadino? Karena masih hanya penunjukan. Setelah kita kaji-kaji, benar juga. Jadi kalau begitu, Bapak Ibu semua, kenapa kita harus memperlama ini lagi? Saya diskusi dengan teman-teman di auditor ISPO. Saya tanya tadi pagi, ada apa, masalah apa yang utama yang Bapak hadapi ketika Anda untuk wajib ISPO kok baru sedikit? Mereka sama, Pak. 8 dari 10 permasalahan mereka itu adalah kawasan hutan. Nah, ini kan sudah menjelaskan memang ada masalah besar di hutan ini. Dan tadi kami berdiskusi jam 1 tadi dengan Kementerian SDM, dengan Pertamina, dengan ExxonMobil, mengundang Apkasindo untuk berbicara bagaimana memanfaatkan buah-buah petani sawit untuk bisa mereka gunakan sebagai bahan dasar untuk industri rantai pasok ke Pertamina maupun ke ExxonMobil. Tetapi kami lagi-lagi Pak Ibu terbentur dengan namanya harus clean and clean dengan kawasan hutan. Ini sama saja saya bilang. Kami tidak bisa menggapai apa yang diminta oleh Kementerian SDM ataupun kementerian lain dengan konsep sustainability. Dan tadi kami didampingi oleh juga Dewan Pakar dari Apkasindo, itu Bapak Profesor Dr. Sudirman Yahya dan juga Pak Prayuda. Itu adalah kesulitan nyata, real di depan mata. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami dari Petani Sawit Indonesia mengusulkan supaya kita bersama-sama membuat semacam vote ataupun tanda tangan kepada pemerintah bahwa semua stakeholder sawit meminta ketegasan pemerintah menyelesaikan sawit dalam kawasan hutan. Tidak ada alasan. Apa yang disampaikan oleh Pak Sudarsono, Pak Sadino, dan tadi Pak Wakil Menteri, semuanya itu sudah pada frame yang benar. Tetapi tidak ada yang menendang bola ini sampai ke gawang. Tidak ada yang bisa menyampaikan bola ini ke gawang. Ibarat saat ini adalah gawang itu sudah nggak ada kikernya lagi. Bola sudah di kaki kita, tinggal menendang ke gawang. Tapi tidak ada yang berani menendang. Atau saling tunggu-menunggu. Maka itu saya sebagai petani, orang yang sangat kecil, tapi Bapak ingat harus tahu, ekonomi Indonesia ini adalah selamat dari masa-masa krisis. Kalaupun sudah dikatakan Ibu Sri Mulyani, kita sudah masa krisis, saya bilang tidak. Kita pada fase yang enjoy. Kenapa?
negara kita kalau kita lihat dengan persentase yang krisis itu, negara kita masih pada posisi yang aman. Itu karena sawit. Yuk, Bapak Ibu semua, kita tendang bola sama-sama ke gawang yang kipernya sudah tidak ada lagi. Terima kasih.